Wow, soal pendidikan Malaysia ini nggak main-main gitu kan. Meskipun dulu ini Malaysia ini meminta Indonesia untuk mengirim guru-gurunya gitu dulu, guru-guru dari Indonesia untuk dikirim ke Malaysia gitu kan, agar mau membantu Malaysia dalam hal pendidikan. Namun kini justru faktanya berbanding terbalik gitu ya. Malaysia ini kekeh gitu ya, tetap mengukuhkan dirinya, kampus-kampusnya gitu ya, pendidikan-pendidikan di Malaysia ini masuk dalam 100 top global gitu kan ya. Lalu gimana dengan Indonesia gitu ya? Ya, you know lah ya, wow people gitu ya, seperti apa. Pastinya kita akan reaction pemberitaannya dari laman Instagram Kobi Education. Jangan lupa subscribe Aksanesia. Jangan lupa subscribe ke channel. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Singapura dan Malaysia, dua negara di Asia Tenggara yang kampusnya konsisten masuk top 100 dunia. Kalau Indonesia gimana gitu ya, tanda tanya gitu ya, gimana ya? Berdasarkan QS World University Ranking, kampus di dua negara ini konsisten ranking di jajaran terbaik dunia. Inti peringkatnya dalam 3 tahun terakhir gitu ya. Ada National University of Singapore, ada Nanyang Technological University Singapore gitu ya. Terus ada Malaysia University gitu kan ya, yang peringkatnya ini naik-naik gitu kan ya. Ini Malaysia dari 65 ke 60 terus ke 58 gitu kan. Terus Singapura dari yang National University itu dari 888 peringkat 8, terus yang Nanyang ini dari 26 ke 15, terus sekarang berada di 12. Rahasia Singapura SDM adalah kunci gitu ya. Singapura ini tanpa sumber daya alam, tanpa air bersih yang cukup, lahan yang sangat terbatas. Setelah merdeka, Singapura gak memiliki 3 hal di atas. Maka dari situ pemerintah Singapura memutuskan buat berinvestasi habis-habisan pada SDM, buat menciptakan generasi yang terdidik, terampil lewat pendidikan gitu kan. Ini yang bikin kualitas pendidikan Singapura juara gitu. Investasi pemerintah Singapura pada sumber daya manusianya ini diwujudkan lewat kebijakan pendidikan gitu ya. Pokoknya ini soal pendidikan terus. Lalu bagaimana dengan Malaysia gitu kan ya? Rahasia yang bikin kualitas pendidikan Malaysia melesat naik adalah kurikulum berorientasi pada penguasaan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan teknologi digital tuh yang di Malaysia lakukan. Pendidikan jadi salah satu sektor alokasi anggaran tertinggi APBN Malaysia setiap tahunnya. Terus pemerintah fokus pada akses pendidikan dasar sampai tinggi dan peningkatan kualitas dan tunjangan guru gitu ya. Ada MBG nggak nih di Malaysia? Program Dual Language program di LPA atau siswa diajar bahasa Inggris dalam mata pelajaran STM atau Sains Teknologi Teknik dan Matematika. Dua ini ya, bahasa ya, bilingual gitu. Kabar kampus di Indonesia, ini dia kampus Indonesia yang peringkatnya nggak kalah ciamik. Universitas Indonesia gitu, terbaik ke 189 dunia gitu, jauh ya kan. Kalau Malaysia tuh udah masuk 100 besar, kalau Indonesia hampir 200 gitu. Gajah Mada, wow, Gajah Mada masuk ke 200, waduh jauh banget ya. Terus Institut Teknologi Bandung ini 255 gitu kan ya. Itu perbandingan pendidikan di Indonesia itu. Beberapa tantangan Indonesia buat tembus 100 besar dunia. Perangkat kampus sangat dipengaruhi oleh jumlah riset dan publikasi jurnal, dukungan dari pemerintah untuk pendidikan tinggi. Banyak kampus di negara ASEAN yang masih dalam proses menuju otonomi penuh untuk bisa lebih luas berinovasi ya. Itu tadi dari segi keperhatian ya, perhatian pemerintah terhadap pendidikan aja udah beda antara Indonesia dan Malaysia gitu kan ya. Wajar akhirnya kalau ya Malaysia bisa masuk dalam 100 top gitu kan ya, dunia gitu, kampusnya gitu ya, luar biasa ini. Aduh gitu kan. Tapi kan tadi kalau kita baca Malaysia nggak ada ini ya, MBG gitu ya, tapi tetap ya juara gitu ya, tetap oke gitu kan ya. Tapi ini luar biasa gitu kan. Itu melihat sejarah yang dulu Malaysia meminta guru gitu dari Indonesia, sekarang malah justru pendidikannya tetap bisa konsisten lebih maju melesat di kancah dunia. Luar biasa, tahniah ya buat Malaysia gitu. Kita bacain dulu komentar netizen ini bakal seperti apa gitu ya. Bila ada posting pasal top 10 University ASEAN, alasan paling populer yang pasti akan muncul mereka top karena mereka anggota Commonwealth, mereka hamba Queen Elizabeth gitu ya. Waduh gitu, ya nggak apa-apa juga sih, yang penting kan pendidikannya berkualitas gitu ya. Universitas Indonesia ranking berapa dunia? Tadi udah disebutin 189 gitu ya. Makasih Min, butuh banget info ini secara lagi, cari referensi buat anak-anak gitu ya. Mantap dua tetangga kita ini gitu ya.
Di Indonesia secara TOEFL dan IELTS, tapi bahasanya masih Indonesia kecuali sastra Inggris gitu ya. Alhamdulillah anak pertama kami lahir dari sekolah berasrama penuh SPB Malaysia, dari sekolah rendah hingga menengah pembelajaran DLP sekarang berada di Manchester University UK, tajaan sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Wow gitu ya, didukung penuh nih oleh pemerintah Malaysia sampai di Manchester University gitu. Universitas tak menjamin seorang bisa sukses atau karir dan cita-citanya tergantung dari siswa itu sendiri. Ini nih gitu kan ya. Ya paling nggak orang yang berpendidikan itu memiliki peluang lebih gitu, lebih banyak dibandingkan orang yang enggak berpendidikan gitu kan ya. Kalau kampusnya punya reputasi baik, tentu perusahaan juga lebih memilih itu, ya nggak sih gitu ya. Ya terus pada akhirnya emang akan diwawancara juga, tapi kan di seleksi awal, screening awal pasti itu menjadi pilihan gitu. Tapi hebat ya Indonesia, semua infrastruktur seperti jalan, jembatan, stadion, gedung tinggi, etc. semua dibangun oleh kontraktor lokal dan pekerja-pekerja lokal. Hebat Indonesia itu. Orang Indonesia mana mampu kan tempat kampus ajang outfit, ajang pamer harta orang tua gitu ya. Yes, and that's why I study in Malaysia gitu. Jangan dibandingkan dengan Singapura doang, takutnya nanti dibilang negara kecil SDM tidak sebanyak Indonesia. Itu mah bukan kampus Malaysia tapi kampus Cina mainland gitu ya. Tapi melihat netizen Indo sepertinya mereka lebih hebat pendidikannya terlihat dari wawasan mereka yang melihat dunia hanya sekitar pulau yang dikelilingi air gitu ya. Pendidikan yang nggak penting, yang penting bisa lolos Pildun sama militer terkuat ke-16 di dunia gitu. Terus gitu, Indonesia mana bisa tembus top dunia, dosennya sibuk gak jelas, kejar honor supaya bisa bertahan hidup, yang ada sibuk cari proyek juga, mau publish nanggung sendiri biayanya gitu ya. Indonesia fokus beresin kabel yang semrawut di atas jalan dan marka jalan dulu deh gitu ya. Bezanya SG dan Malai tidak pernah tuh lihat ada konten iri negara tetangga mereka maju, lihat diri sendiri bukan lihat negara orang gitu ya. Indonesia sepatutnya nomor 1 ini berita hoax, Indonesia king in the world gitu. Aduh itu ya komentar sindiran gitu ya. Nah kalau menurut people gimana pendapatnya? Pastinya ya ini perbedaan ini mudah-mudahan menjadi cerminan buat Indonesia agar wah negara tetangga kita ini udah upgrade gitu. Bahkan Vietnam ini punya visi misi 2045 ini kampusnya bisa masuk top 100 dunia nih kalau nggak salah gitu kan. Nah terus Indonesia ya masih gini-gini aja nih. Kalau menurut people komentarnya gimana? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.